Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial pembuatan e-portofolio seperti punya saya ini. Nah, bagaimana ya caranya? Mari kita simak video ini. Bagaimana cara membuat portofolio seperti ini? Seperti ini juga. Nah, caranya yaitu pertama kita harus mempunyai akun Canva. Akun Canva yang kita gunakan harus premium. Sebenarnya tidak harus premium, tapi kalau premium lebih banyak elemen yang bisa kita gunakan. Caranya, pertama kita buka dashboard atau ke beranda terlebih dahulu. Setelah itu kita klik tanda buat. Nah, setelah kita klik, kita scroll ke bawah. Di sini ada bahasa atau katanya situs web. Nah, kita pilih yang bagian atas. Pada bagian ini disediakan template-template yang bisa kita pilih. Namun saya memilih template yang kosongan karena saya mau membuat template-nya secara mandiri. Di sini sudah terdapat lembar kerjanya. Setelah kita buka lembar kerjanya, nah, kita akan membuat sampulnya. Sampul sesuai dengan profil atau e-portofolio yang sudah dibuat, yakni seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat bersama-sama. Pertama, kita kembali ke lembar kerjanya, kemudian kita buat backgroundnya terlebih dahulu. Untuk membuat backgroundnya, kita harus menyiapkan foto yang akan dijadikan background. Di sini saya membuat foto Universitas UMN. Sebelumnya kita harus punya fotonya dan kita unggah. Karena di sini saya sudah mengunggah, maka sudah tertera seperti di layar. Nah, kalau belum mengunggah, maka unggah terlebih dahulu filenya. Seperti ini. Nah, setelah itu diklik. Setelah itu disesuaikan sama lembar kerjanya. Kita sesuaikan. Setelah ini kita klik lagi, kemudian kita klik transparansi. Di sini saya membuat transparansinya 20. Jangan lupa tekan enter. Di sini 20. Kemudian tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Disesuaikan saja dengan keinginan atau kreativitas sendiri. Kemudian kita buat elemen-elemennya terlebih dahulu. Kita klik elemen, kemudian kita cari elemen yang mau digunakan, misalnya text box. Kita klik enter. Di sini ada banyak pilihan yang diberikan. Kita klik yang grafis. Nah, seperti ini. Ada banyak hal atau banyak elemen yang bisa kita gunakan. Disinilah kelebihan dari akun Pro. Akun Pro banyak elemen yang bisa digunakan. Sedangkan akun yang terbatas atau akun yang tidak Pro, terbatas elemen-elemen yang digunakan. Di sini kita pilih sesuai dengan kemauan dan kreativitas kita. Saya memilih elemen yang sudah saya buat di folder. Nah, saya gunakan elemen yang kotak, ya, dan yang bagian ini. Kemudian disesuaikan saja ukurannya. Setelah ukurannya disesuaikan, nah untuk bagian yang ini, bagian yang kotak ini,
Untuk dipanjangkan ke samping tidak bisa, sebab kalau ditarik seperti ini. Jadi langkah yang harus dilakukan, kita buat ukurannya seperti ini, diduplikat. Setelah diduplikat, diklik 2 kali. Tapi sebelum itu, kalau tidak diduplikat maka akan ada garis hijaunya. Jadi untuk menghilangkan garis hijau, diklik 2 kali, kemudian di crop. Nah, seperti ini. Lalu disesuaikan saja. Setelah sudah sesuai, kita akan kelompokkan. Kita kelompokkan bagian yang sudah ada tadi. Nah, kita lihat dulu warnanya. Warnanya warna putih dan pinggir-pinggirnya itu warna hijau. Sebelum itu kita kelompokkan dulu. Oh iya, untuk gambarnya tidak bergeser-geser, alangkah baiknya kita kunci gambarnya. Kita klik, kemudian kita kunci dengan menekan ini. Oke, supaya gambarnya tidak bergeser-bergeser. Kemudian kita kelompokkan yang tadi yang sudah kita buat, lalu kita tarik dan sesuaikan. Setelah itu kita gunakan lagi, atau saya gunakan elemen masih di textbook juga yang bagian ini. Klik bagian elemen, kemudian masih di textbox, di scroll ke bawah atau ke atas, scroll ke bawah dan gunakan yang ini. Nah, kemudian disesuaikan dengan ukurannya. Setelah disesuaikan, sama seperti yang tadi, diduplikat dan disatukan. Jangan lupa untuk di crop terlebih dahulu atau dipangkas agar tidak menyisakan batas titik-titik ini. Setelah itu klik, lalu disesuaikan agar rata. Kemudian diduplikat, lalu sesuaikan lagi, kemudian jangan lupa untuk disatukan atau dikelompokkan. Untuk warna-warnanya kita bisa atur, misalnya seperti ini. Kita klik elemennya, kita klik warna, maka kita ubah warnanya. Di sini saya memilih warna hijau. Kemudian untuk mengubah ini kita klik, lalu kita ubah warnanya sesuai dengan kemauan. Jangan lupa klik yang sebelah lagi. Kita ubah warnanya. Untuk warna pinggir-pinggir atau tepinya, kita klik warna yang ini, ya. Kemudian klik warna hijau. Jangan lupa sebelahnya lagi. Sama seperti yang tadi. Untuk yang selanjutnya, saya mau mengubah warnanya menjadi warna hijau. Oke, saya pilih warna hijau. Oke, jangan lupa yang lainnya juga diganti menjadi warna hijau. Diklik, kemudian klik warna hijau. Nah, setelah itu dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, di sini saya juga tidak lupa menggunakan atau melihat dulu bagian portofolio yang pertama. Nah, di sini ada bagian yang ini, maka kita buat dulu bagian yang tadi itu. Maka kita pergi ke elemen, kita pergi ke elemen atau kita klik elemen. Kemudian kita cari Shine Collection. Nah, di sini ada banyak fitur atau banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Namun di sini saya sudah membuat folder atau unggahan yang sudah saya buat. Nah, di sini dia. Di sini saya gunakan. Oke, untuk yang kita sesuaikan,
dan diduplikat sama seperti yang tadi, diklik 2 kali, di crop atau dipangkas, kemudian disesuaikan. Oke, ketika sudah sejajar atau sudah sesuai, maka jangan lupa untuk dikelompokkan. Kemudian dikelompokkan agar tidak bergeser-bergeser. Kemudian dirata tengahkan. Jangan lupa untuk menghapus bagian ini karena tadi itu terklik. Oke, setelah elemen-elemennya sudah dibuat, maka kita buat teksnya. Klik teks. Ya, klik teks. Kemudian tambahkan subjudul. Kemudian kita atau diketik. Di sini saya sudah membuat isi atau tulisan-tulisan dari portofolionya. Nah, di bagian ini tulis welcome to my welcome to my. Jangan lupa ubah tulisannya. Di sini saya menggunakan jenis tulisan Sugar Pea. Untuk ketentuan jenis tulisannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kreativitas sendiri. Kemudian diubah fontnya menjadi 50. Setelah diubah fontnya, jangan lupa disesuaikan dengan elemen dan mengubah warnanya menjadi warna putih. Oke, selesai. Kemudian untuk bagian tulisan atau teks portofolionya, kita buat tambahkan judul, kemudian tulis portofolio. Oke, setelah ditulis portofolio, di blok, kemudian pilih jenis tulisan. Jenis tulisannya Anton. Oke, kita pilih paling atas. Kemudian ubah ukurannya menjadi 184. Oke, kita sesuaikan, kita tarik dulu ke samping supaya dia sejajar tulisannya. Setelah itu, buat efek. Pada bagian efek ini, pilih lepas. Setelah itu, kita sesuaikan untuk ini -747. Untuk bagian ini kita klik 50. Bagian ini kita buat 0. Dan bagian transparansi buat 40. Warnanya juga bisa diganti menjadi warna sesuai yang diharapkan atau yang diinginkan. Oke, selanjutnya diubah warnanya, kemudian disesuaikan ukurannya dengan elemen yang sudah dibuat. Kemudian disejajarkan dan diatur posisinya. Setelah diatur posisinya, maka kita buat tulisan yang selanjutnya atau keterangan yang ada di sini. Ada mahasiswa PGSD UMN Al-Wasliyah, kita copy, kemudian kita buat ke sini dengan tambahkan teks, lalu kita pastekan. Nah, di sini masih kalimatnya menggunakan huruf kecil, kita buat jadi kalimat atau menggunakan huruf besar. Kemudian kita sesuaikan, kita buat ke dalam kotak ini. Lalu kita pilih jenis tulisannya terlebih dahulu. Kita pilih jenis tulisan, kita klik. Oke, kita klik tulisannya, lalu kita cari Source Sans. Kita pilih yang ada pro-nya. Oke.
Kemudian jangan lupa untuk mengubah warna tulisan menjadi warna putih. Kemudian ukuran tulisannya menjadi 45. Nah, kemudian ditarik ke samping. Ditarik ya, lalu disesuaikan atau disejajarkan. Untuk efeknya kita pilih yang lepas. Oke. Nah, untuk di sini saya menambahkan elemennya. Tambah elemen dengan mengklik ya, kemudian duplikat, lalu disejajarkan. Oke. Setelah disejajarkan, jangan lupa klik teks, kemudian klik titik 3 ini, kemudian lapisan. Nah, maju paling depan supaya teksnya paling depan. Kemudian jangan lupa dikelompokkan lagi. Oke, dikelompokkan. Klik kelompokkan. Kemudian di blok bagian ini, kemudian digeser dan disejajarkan. Oke. Setelah itu ini kita duplikat saja. Duplikat, sejajarkan, kemudian kita kembali ke teks yang sudah disiapkan, di copy mahasiswa PPG calon gurunya, kemudian dipastekan di sini. Nah, kita tarik ke samping, lalu disejajarkan saja dengan yang di atas. Kemudian oke, sudah sejajar, dibuat tambah judul, klik atau ketik 2026. Kemudian ini disesuaikan dulu, dibuat ke samping ini ya, benar. Kemudian di blok, kemudian pilih jenis tulisannya. Jenis tulisannya yaitu Anton. Kita pilih yang paling atas. Ini agak nge-lag ya jaringannya. Oke, diklik Anton. Kemudian ubah ukuran tulisan menjadi 72. Kita enter. Kemudian bagian ini bagian efek kita buat lepas. Ops, kita blok lagi, ubah warna tulisan. Oke, selesai. Tinggal disejajarkan atau sesuaikan. Oke, setelah itu untuk bagian di sini, bagian nama. Bagian nama ini kita kembali ke teks, kita copy, kemudian di sini kita klik tambahkan subjudul, kita pastekan, lalu kita pindahkan ke bagian bawah, kita blok. Kemudian buat jenis tulisannya dulu. Jenis tulisannya yaitu, kita cari dulu jenis tulisannya Sugar Pea, paling atas yang dipakai ya, Sugar Pea. Kemudian nomor atau ukurannya yaitu 28. Oke, untuk warnanya sudah betul warna hitam. Oke. Kemudian untuk efeknya itu tidak digunakan dan disesuaikan dengan elemennya. Kita buat rata tengah. Oke, sesuaikan. Setelah sesuai, jangan lupa untuk dikelompokkan. Kalau sudah sesuai, jangan lupa untuk dikelompokkan. Di sini saya akan membuat atau menambahkan gambar untuk mendukung bagian sampulnya. Kita kalau belum mengunggah fotonya, diunggah terlebih dahulu. Caranya klik unggah, lalu pilih gambar yang akan diunggah. Di sini saya sudah mengunggahnya, kemudian saya klik. Nah, ini adalah fotonya. Kalau fotonya dibuat seperti ini kurang menarik. Jadi kita hapus dulu backgroundnya.
kemudian kita sesuaikan ukurannya. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian disesuaikan saja ukuran foto dengan elemen-elemen yang lainnya. Jangan saling menutupi dan diusahakan struktur atau proporsi gambar itu bagus. Kemudian saya menambahkan gambar yang ini, hapus backgroundnya, kemudian disesuaikan dengan ukurannya. Nah, supaya tulisannya tidak mendahului teman-teman, di sini di blok dulu yang ini, kemudian kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, klik titik 3, lalu lapisan, klik maju paling depan, supaya gambar ini tidak menutupi tulisan. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser lagi gambar yang tadi. Nah, kita klik titik 3. Kita sesuaikan dulu. Kemudian kita klik titik 3, kita buat lapisan, klik maju paling depan agar dia seperti ini. Nah, betul. Kita tarik dan sesuaikan saja. Kemudian kita geser dulu dikit lagi. Kemudian untuk bagian yang ini, kita buat atau kita ambil gambar yang sesuai terlebih dahulu. Kita cari gambarnya. Di sini gambar yang saya upload sangat banyak karena sesuai dengan kebutuhan portofolio ini. Oke, mari dicari. Belum dapat juga. Oke, ini akhirnya dapat. Diklik gambarnya, kemudian hapus backgroundnya, dan sesuaikan ukurannya. Oke, untuk ini disesuaikan ukurannya. Kemudian disesuaikan sampai ke bawah. Diduplikat, digeser, kemudian pilih balik, kemudian horizontal. Oke, setelah itu sesuaikan dulu ukuran yang bagian elemen ini. Kelompokkan, sesuaikan ukurannya dengan gambar untuk ukuran yang proporsional dan enak dipandang. Oke, kemudian agak dibesarin dikit. Oke, ini juga dimajukan sedikit. Dan bagian ini sudah jadi. Sampul untuk e-portofolionya sudah jadi, tapi jangan lupa untuk menambahkan logo PPG. Di sini saya sudah membuat logo PPG dan sekarang tinggal disesuaikan dengan sampul e-portofolionya. Oke, untuk bagian selanjutnya caranya klik lembar kerja bagian pertama ini. Kita klik. Nah, seperti ini akan muncul tanda-tanda seperti ini. Ini untuk menambahkan halaman kosong seperti ini. Dan kalau kita klik lembarnya ini lagi, ini untuk duplikat atau menambahkan halaman yang sama persis dengan halaman berikut. Kita hapus dulu halaman yang diduplikat. Nah, sekarang kita akan membuat bagian kata pengantar, yakni yang seperti ini kata pengantarnya. Oke, kita kembali ke lembar kerja. Cara membuatnya yaitu yang pertama, kita buat lagi gambar UMN dan kita sesuaikan. Sama caranya seperti yang tadi. Kita sesuaikan, kemudian kita klik yang transparansi. Di sini saya buat 20, transparansinya klik enter. Oke, setelah itu jangan lupa dikunci ya, supaya tidak bergeser-bergeser. Kemudian cara membuat yang ini, oke, kita kembali ke lembar kerja, kita klik elemen, kemudian kita cari bentuk, enter. Nah, setelah itu kita ke semua.
Setelah semua, di bagian atas ini lihat semua. Iya, betul. Di sini kita bisa menggunakan banyak elemen. Di sini saya milih bagian yang ini, kemudian disesuaikan. Tarik terus sampai ke ujung. Oke. Kemudian saya akan mengubah warnanya menjadi warna hijau. Kemudian saya akan sesuaikan ukurannya. Oh, jangan terlalu kecil. Oke. Sekarang cara membuat bagian ini sama juga bentuk bagian ini yang saya pilih. Kemudian disesuaikan dengan ukuran lembar kerja. Caranya dengan menarik sudut ini, kemudian tarik bagian tepi ini. Oke, selanjutnya kita ubah dan sesuaikan warnanya. Oke, ubah dan sesuaikan warnanya. Kita pilih atau saya pilih warna biru muda. Di sini bisa juga disesuaikan dengan warna yang lain, menggunakan warna orange, hijau, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan warna biru. Bisa biru yang seperti ini, tapi yang saya gunakan biru ini. Oke, selanjutnya sesuaikan dulu, mungkin ini kebesaran. Kemudian tarik lagi, tarik ke atas, dan tarik sedikit ke bawah. Oke, selanjutnya akan dibuat gambar seperti ini. Oke, caranya yaitu kita kembali ke lembar kerja. Caranya kita pilih gambar yang sudah diunggah. Oke, kita cari gambarnya yang sesuai. Oke, bagian bawah. Oke, kemudian hapus background dan sesuaikan ukurannya. Setelah disesuaikan ukurannya, oke, setelah disesuaikan, tarik dikit lagi. Klik elemen, kemudian cari balon percakapan. Nah, di sini lihat semua, banyak yang bisa kita gunakan tergantung kreativitas dan kemauan kita. Di sini saya menggunakan balon percakapan yang ini. Oke. Kemudian sesuaikan ukurannya. Sesuaikan ukurannya dengan gambar. Oke, gambarnya kita geser ke samping ini, iya. Kita usahakan kesesuaian antara gambar dengan elemen itu bagus. Kemudian kita tulis kata-katanya. Di sini saya sudah menulis, tinggal di bold, kemudian di kopas atau copy, kemudian kembali ke lembar kerja, pilih teks, pilih tambahkan subjudul, terus pastekan. Oke, selanjutnya disesuaikan saja tulisannya. Kemudian arahkan ke balon udara dan pilih jenis tulisan. Kita klik jenis tulisannya. Diklik jenis tulisan. Kemudian pilih jenis tulisannya. Di sini saya memilih jenis tulisannya yang Akbalumo. Oke, diklik. Oh, ternyata belum semua. Di bold dan diklik lagi. Oke, selanjutnya disesuaikan saja agar kata-katanya sesuai dengan balon percakapan. Oke, kemudian di enter. Bagian ini di enter. Oke, dan disesuaikan. Setelah itu dibuat keterangan atau teks-teksnya. Pertama judul dulu. Ketik kata pengantar.
kata pengantar. Kemudian arahkan ya, dan buat efek. Setelah itu paling bawah klik ini. Oke, setelah itu sejajarkan. Kemudian buat teks yang lainnya dengan cara bold, copy, kemudian kembali ke lembar kerja, tambahkan subjudul, pastekan. Tarik dulu dan pastekan. Setelah itu Ctrl A, buat tulisannya 20, 20 dulu, kemudian karena masih kebesaran bold atau Ctrl A 15. Oke, setelah itu pada bagian ini kita sesuaikan tulisannya. Bold tulisan yang paling atas, kemudian tambahkan ukurannya sampai 25. Oke, bagian bawah juga seperti itu. Di bold, kemudian buat ukuran 25. Enter-kan. Oke. Kemudian kita lihat lagi di e-portofolio. Yang awal di sini rata kanan kiri. Kita bold bagian yang ini. Bagian yang dari atas ya sampai ke bawah. Kemudian kita rata kanan kiri kan. Nah, jadi kemudian kita tarik sampai ke pinggir. Oke. Bagian ini sudah jadi. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Caranya yaitu kita tambah halaman. Oke, kita klik ini, tambah halaman. Kemudian untuk membuat bagian yang ini, daftar isi dan judulnya ini, kita tinggal copy dari halaman di atasnya yang ini. Kita blok, kemudian kita Ctrl V, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V kan. Nah, seperti itu. Kemudian kita ubah katanya menjadi daftar isi dengan huruf caps lock semuanya. Udah, kita undo dulu. Oke, kita undo. Klik sampai dia ke blok. Kemudian ubah jadi daftar isi dan disejajarkan. Kemudian ubah warna ini menjadi warna biru. Warna biru sebenarnya bisa saja menggunakan warna lain. Kemudian bagaimana cara membuat seperti ini? Nah, langkah yang harus dilakukan yaitu kita ke elemen. Kemudian dicari, klik folder. Di bagian pencarian, klik folder. Enter. Di sini ada banyak pilihan yang bisa kita pakai. Di sini saya menggunakan folder yang warna pink ini. Kemudian disesuaikan ukurannya dan disesuaikan atau diatur posisinya. Di duplikat sekali lagi dan disejajarkan. Oke, ini hanya menjadi contoh pembuatan daftar isinya ya teman-teman. Nah, untuk membuat gambar yang seperti ini, gambar ini saya peroleh dari bantuan AI ChatGPT. Di situ saya membuat prompt, buatkan elemen yang menarik menggunakan beberapa poin dengan prompt yang saya buat sendiri. Kemudian gambar yang saya peroleh seperti ini. Nah, gambarnya diklik, kemudian kita crop atau kita pangkas gambar ini. Dipangkas seperti ini. Setelah dipangkas,
backgroundnya itu dihapus. Nah, setelah dihapus backgroundnya, disesuaikan saja gambar dengan folder yang ada. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk folder selanjutnya. Disesuaikan. Seperti ini. Oke, yang selanjutnya juga diunggah. Kemudian di crop. Setelah di crop, dihapus backgroundnya. Oke, di crop, dihapus backgroundnya. Setelah dihapus backgroundnya, disesuaikan ukurannya. Langsung ditarik, oke. Dan dirata, iya. Kemudian ini juga berlaku seperti itu. Di crop dulu gambarnya. Setelah di crop, dihapus backgroundnya. Hapus background. Dibesarkan dulu ukurannya. Kemudian dihapus backgroundnya. Dan disimetriskan gambarnya. Oke, pembuatan daftar isi sudah jadi. Seperti itulah untuk membuat daftar isi bagian yang lainnya. Kemudian untuk bagian alamat LPTK, untuk pembuatan ini, maka kita tambahkan dulu halamannya. Setelah ditambahkan halamannya, kemudian pilih elemen-elemen seperti yang ini. Caranya yaitu klik elemen, kemudian cari notebook, dan pilih sesuai dengan keinginan dan kreativitas masing-masing. Nah, di sini saya sudah mengunggah folder saya. Elemen-elemen yang sudah saya gunakan saya taruh di sini. Semuanya saya taruh di sini, dan elemen yang digunakan pada pembuatan alamat LPTK ini yaitu bagian yang ini. Kemudian disesuaikan di lembar kerja. Setelah itu kita lihat beberapa elemen yang digunakan. Kembali ke lembar kerja, kemudian kita geser dulu dan kita kembali ke elemen. Atau kita lihat dulu. Oke, seperti ini. Berarti kita ambil yang bentuk dulu. Klik elemen, klik atau cari bentuk, enter, kemudian lihat semua. Kita pilih bagian yang ini. Oke, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Tarik dan tarik ke bawah. Oke, setelah itu kita lihat lagi, ada judul, ada alamat LPTK, ada teks, video, dan lain sebagainya. Oke, pertama kita buat dulu bagian logo UMN. Oke, ini kurang ke atas. Baik, pertama kita buat dulu logo UMN-nya. Berarti kita klik elemen, pilih animated, seperti yang tertulis. Kemudian kita klik enter.
Setelah itu banyak animasi-animasi bergerak yang disajikan. Kemudian kita pilih yang sesuai dengan ketertarikan kita. Saya milih yang bagian ini. Nah, di bagian ini kita kecilkan dulu ukurannya. Elemen ini gambarnya bisa warnanya bisa diubah-ubah. Coba kita klik, kita atur dulu posisinya, kita klik, kemudian ubah warnanya. Warna yang saya mau yaitu warna putih, kemudian ini warna hijau. Oke, kemudian masukkan logo UMN atau Universitas Al-Wasliyah. Di sini saya juga sudah mengunggah. Nah, karena masih ada putih-putihnya, maka kita hapus backgroundnya. Kemudian sesuaikan ukuran dengan elemen yang tadi. Kita zoom dulu, kita sesuaikan ukurannya. Oke, kurang besar. Oke, perfecto. Selanjutnya, kita akan membuat teks-teksnya. Pertama, buat dulu judul LPTK. Di sini sudah disajikan tadi kalimat-kalimat yang ada di e-portofolio. Nah, di sini ada alamat atau kampus perkuliahan atau LPTK. Copy, kemudian dipastekan ke sini. Teks. Kemudian Ctrl V. Disesuaikan saja bagaimana cantiknya struktur yang dibuat. Kemudian tambahkan bagian judul dan keterangan. Untuk judulnya sendiri, diklik UMN Al-Wasliyah, copy, kemudian Ctrl V-kan. Sebelum itu tambahkan subjudul dulu, baru Ctrl V-kan. Setelah itu ubah jenis ukuran dan jenis hurufnya. Untuk itu nanti diubah, kita salin dulu semua keterangan-keterangannya. Kembali ke lembar kerja, kemudian Ctrl V-kan. Nah, kita ubah fontnya, ukurannya menjadi 15. Kemudian sesuaikan bentuknya, kita tarik garis dia. Kemudian sesuaikan ke dalam kotak. Setelah itu diperbesar sedikit. Oke. Setelah itu kembali dulu ke portofolio. Ada bagian ini. Oke, berarti kita buat dulu bagian yang itu. Caranya, ke elemen, klik bentuk, kemudian pilih semua, klik semua, dan klik bagian yang ini. Scroll ke bawah bentar, dapat ini. Ubah warnanya menjadi warna putih. Oke, setelah itu tarik ke samping. Setelah itu cari di elemen juga pin. Cari pin seperti ini atau maps. Buat maps. Ketik maps dan enter.
Di sini ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Bisa di scroll ke bawah, ada banyak banget pilihannya. Saya akan menggunakan salah satu. Mungkin ini yang paling atas saja. Oke, saya menggunakan yang ini. Kemudian ukurannya disesuaikan. Kemudian diberikan teks tentang lokasi kampus perkuliahan. Nah, di sini sudah ada teksnya, tinggal di blok, copy, dan copy paste atau Ctrl V kan. Setelah itu disesuaikan dengan nomor atau ukuran fontnya 15 dan disesuaikan bentuknya. Sama seperti yang di portofolio. Dienterkan dan disesuaikan ukuran fontnya. Disesuaikan juga kesejajaran atau strukturnya dengan elemen yang lain. Oke, ditambahkan ukurannya menjadi 18. Oke, selanjutnya ini kurang simetris, maka disimetriskan terlebih dahulu. Oke, sudah simetris. Selanjutnya kita ubah font atau kita ubah dulu font-fontnya. Oke, yang pertama font yang ini kita blok, kemudian open sans atau pilih jenis tulisannya. Di sini kita pilih Recoleta yang paling atas. Oke, tidak di bold. Kita kurangi. Oke. Tulisannya tidak di bold, oleh karena itu kita kontrol akan dulu. Kita ubah dulu bentuknya jadi warna putih. Setelah itu ini di bold dan di Ctrl B kan karena tulisannya tidak di bold. Kemudian untuk bagian judul kita tarik dulu sedikit. Kemudian di bagian judul itu jenis tulisannya adalah jenis tulisan VAG. Tulisannya kita bold. Kemudian jenis tulisan VAG. VAG. Oke. Kita pilih yang nomor 2. Oke, selesai. Kemudian kita pilih efeknya yang berongga. Kemudian kita klik 100. Enter kan. Oke, setelah itu kita pilih warnanya jadi warna hijau. Oke, menyala hijauku. Oke, selanjutnya kita akan mengubah jenis tulisan yang bagian kampus LPTK-nya, tapi sebelum itu kita sejajarkan dulu. Oke, kalau sudah sejajar maka lanjut untuk kampus perkuliahan LPTK. Ini warnanya warna biru, jenis tulisannya Rokawan. Oke, kita blok dulu. Jenis tulisannya Rokawan. Iya, kita klik, kemudian kita pilih. Oke, kemudian kita ubah warnanya menjadi warna hijau atau warna lainnya. Di sini warna biru. Oke, kita sesuaikan saja ya teman-teman menjadi warna biru.
Biru yang seperti apa? Biru yang seperti ini pun jadi. Oke, setelah itu kita selaraskan dulu atau sejajarkan. Kemudian kita klik elemen, kita pilih sekolah untuk menambah elemennya atau kampus seperti itu, teman-teman. Di sini banyak sekali pilihan, saya pun bingung dan akhirnya kembali lagi ke atas. Sudah, kita pilih yang bagian ini saja. Oke, gas. Kemudian dibuat atau disesuaikan ukurannya. Oke, terlalu kecil. Terlalu kecil. Oke. Kemudian digeser lagi tulisannya. Oke, selesai. Nah, sudah epic, sudah cantik. Selanjutnya kita ganti jenis tulisannya menjadi Rook1. Kemudian disejajarkan untuk melihat atau menjaga keseimbangan elemennya agar terlihat bagus. Oke, selanjutnya bagaimana membuat video profil UMN Al-Wasliyah. Caranya yaitu berseluncur atau berselancar ke YouTube UMN, kemudian salin video profil UMN. Nah, link yang diperoleh itu akan kita pastekan ke Canva ini atau ke lembar kerja ini. Caranya yaitu salin video perkenalan atau video profil UMN dari YouTube. Setelah disalin, maka klik bagian teks. Oke, setelah diklik tambahkan judul, di Ctrl V kan. Oke, setelah itu klik titik 3, kemudian klik tautkan, scroll dulu ke tautkan. Setelah itu copy pastekan link yang tadi, klik selesai. Setelah itu klik titik 3 lagi. Setelah diklik, scroll ke bawah bagian edit tautan, klik edit tautan. Kemudian bagian tautkan itu diganti atau klik dulu menjadi sematkan. Kemudian selesai. Nah, jadilah videonya dalam bentuk video. Kemudian tinggal disesuaikan tata letaknya. Supaya terlihat indah dan terstruktur. Oke, semuanya diperbaiki atau strukturnya digeser ke sana kemari. Oke, selanjutnya sudah selesai. Untuk bagian lokasi sekolah PPL, langkah-langkahnya hampir sama atau bisa juga menduplikat halaman ini. Diduplikat dan nanti keterangannya itu disesuaikan dengan keterangan sekolah ini, seperti itu. Oke, lanjut ke lembar kerja, klik lembar kerjanya. Untuk yang terakhir bagian dokumentasi, klik lembar kerjanya, kemudian duplikat bagian yang ini, duplikat. Nah, betul. Nanti keterangannya disesuaikan dengan sekolah PPL. Kemudian tambah halaman. Nah, untuk membuat dokumentasi kegiatan PPG, maka pertama yang kita lakukan yaitu unggah, kemudian masuk ke folder. Nah, di sini saya menggunakan elemen bagian yang ini. Kemudian disesuaikan bentuknya. Oke. Setelah disesuaikan, cari lagi elemen yang flip film. Oke, yang ini.
Kemudian disesuaikan saja tata letaknya. Setelah disesuaikan tata letak kiri dan kanan, oke, kita duplikat. Kemudian disesuaikan saja. Setelah selesai, maka tambahkan bagian-bagian lainnya seperti foto dan foto kegiatan. Pertama, tambahkan dulu foto melalui unggah gambar, klik gambar. Tambahkan dulu judulnya, dokumentasi kegiatan PPG. Misal dokumentasi kegiatan PPL, maka dibuat yang bagian latar belakangnya ada, diganti highlightnya itu diganti dulu jenis tulisannya menjadi Anton. Oke, menjadi Anton. Ukurannya menjadi 44. Oke, highlight belakangnya ini akan kita ganti menjadi warna hijau. Untuk efek, kemudian ganti jadi warna hijau. Oke, jadi dia. Kemudian tinggal diatur posisinya. Nah, setelah itu kita unggah foto yang sesuai atau mendukung bagian ini. Kita cari dulu fotonya. Ini karena terlalu banyak foto, kita cari foto yang sesuai. Nah, kita buat misalkan yang ini. Kemudian hapus background, kemudian disesuaikan. Dan untuk mengedit fotonya, kita bisa menggunakan bantuan klik fotonya, edit. Kemudian scroll paling bawah. Nah, lihat semuanya. Kemudian pilih kerangka. Nah, ada warna hitam-hitamnya. Kemudian pilih lagi foto yang mendukung. Misalnya kita pilih yang ini. Jangan lupa hapus backgroundnya, sesuaikan ukurannya, kemudian edit supaya lebih menarik fotonya. Sesuaikan dulu posisinya, kemudian klik edit. Kemudian klik edit. Kemudian scroll paling bawah, lihat semua bagian kerangka. Ini bisa ditebalkan, bisa ditipiskan sesuai keinginan. Oke, di sini warnanya juga bisa diubah-ubah menjadi warna sesuka hati. Oke, di sini saya coba menggunakan warna biru. Oke, warna biru. Oke. Kemudian ditambahkan dokumentasinya. Di sini saya sudah membuat dokumentasi melalui kolase yang saya buat dari Canva juga. Kemudian sudah saya unduh dalam bentuk PNG. Kemudian foto itu yang akan saya upload. Nah, seperti ini. Disesuaikan saja ukurannya dengan bingkai yang sudah dipakai. Oke, kemudian disesuaikan ukurannya. Oke, supaya tangannya tidak hilang, kita buat klik titik 3, klik lapisan, klik maju paling depan. Oke. Kemudian kita tambahkan elemen-elemen yang mendukung supaya lebih menarik. Mungkin kamera, enter. Pilih kamera yang hendak digunakan, kamera-kamera yang estetik supaya
fotonya semakin atau lembar kerjanya semakin menarik. Salah. Oke, kemudian karena di folder saya tidak ada kamera, maka kita cari kameranya di bagian elemen. Kita cari, scroll ke bawah terus. Oke, ketemu. Oke, terus ukurannya kita sesuaikan. Sepertinya lembar kerja saya ini kurang ke kanan, kurang ke kiri. Iya, kurang ke kiri. Kita blok dulu. Kita blok. Kemudian kita geser ke kiri. Oke, kemudian foto ini kita sesuaikan. Oke, selesai. Tinggal menambahkan satu elemen lagi, pesawat kertas. Klik enter. Oke, tinggal kita cari pesawat kertas yang sesuai. Oke, di sini saya belum ketemu dengan pesawat kertas. Oke, dapat. Pesawat kertasnya sudah dapat dan sudah disesuaikan. Tinggal menyesuaikan ukuran dan tata letaknya. Agak dimiringin sedikit, agak dikecilin, dan agak dimiringkan. Oke, siap meluncur. Selesai juga akhirnya bagian ini. Tak lupa untuk menambahkan bagian catatan kaki pada akhir belakang. Ini bisa diganti tulisan atau warna tulisannya sesuka hati. Yang penting lebih menarik. Ini warna hijau. Oke. Kan dia lebih menarik untuk dilihat seperti itu. Inilah dari awal hingga bagian dokumentasinya. Jangan lupa untuk bagian catatan kakinya. Untuk menambahkan halaman kita klik yang ini. Sedangkan untuk menambahkan bagian dari halaman ini kita klik bagian tambahkan bagian. Oke. Nah, sebelum kita lanjut untuk bagian keduanya, terlebih dahulu kita buat dulu catatan kaki ini. Nah, yang bagian ini. Oke, kita buat terlebih dahulu, kembali ke halaman 1. Oke, kita tambahkan bagian. Kemudian kita tarik ke atas. Oke, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Sesuai dengan keinginan dan kreativitas masing-masing. Di sini saya membuat sebesar ini, kemudian membuat gambar atau mencari gambar yang sesuai. Mencari gambar yang sesuai. Mencari gambarnya inilah yang agak lama, teman-teman. Oke, yang ini. Kemudian hapus backgroundnya, duplikat. Oke, setelah itu diduplikat, dibesarkan dulu. Setelah itu diduplikat dan dibalikkan secara horizontal. Oke, setelah ini selesai, maka dibuat teksnya. Oke, sekarang kita tambahkan teksnya. Tambahkan subjudul. Tambahkan subjudul. Klik kata-katanya. Create by. Dengan create by kemudian tambahkan lagi. Sebelum itu pilih jenis tulisannya.
yang bagian kedua. Setelah itu duplikat kalimat ini diduplikat. Nah, kita buat seperti ini. Ini diduplikat, kemudian tulis nama Ari dengan kapital Ari Anggegiriani Tarigan. Oke, disesuaikan sama jenis fontnya, pakai ITC New. Oke, setelah itu ditulis juga bagian kontaknya. Tak lupa bagian kontaknya, duplikat dulu, diklik Arinya, kemudian duplikat, terus ganti kata-katanya menjadi kontak. Oke, setelah itu geser betul dan disesuaikanlah ukurannya atau posisinya. Kemudian buat tulisannya ini diduplikat lagi, namanya Ari, diduplikat, kemudian tulis emailnya, tulis email arianggegirainitarigan@gmail.com, sesuaikan, kemudian ini mundur sampai akhir, kemudian disejajarkan dan duplikat lagi untuk nama Instagramnya, Tarigan Anggriani @tarigananggriani. Setelah itu disejajarkan dengan email. Setelah sejajar, kita ke elemen, kemudian ambil logo dari email dan Instagram. Bisa kita pilih salah satu. Saya di sini memilih bagian yang ini. Oke. Kemudian sesuaikan ukurannya dengan porsinya. Oke, setelah sesuai, ambil lagi bagian logo Instagram, klik Instagram. Setelah itu klik enter dan pilih logonya yang sesuai kebutuhan dan sesuai kreativitas. Di sini saya memilih logo yang pertama. Kemudian disesuaikan saja dan jangan lupa untuk dikelompokkan supaya tidak bergeser-bergeser. Nah, dikelompokkan sampai fotonya. Nah, setelah itu jadilah halaman pertama bagian e-portofolio. Jangan lupa untuk mengubah warnanya. Tadang! Akhirnya e-portofolio bagian halaman yang pertama sudah jadi. Begitulah cara-cara pembuatannya.